Tetapi malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yang mungkin banyak sekali para pemirsa yang belum pernah mendengar atau mengetahui ya. Kisah mualaf daripada Bapak Menahem Ali. Ya, tentunya akan sangat menarik sekali. Nah, saya akan sapa dulu Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Itu ada dua yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi. Ya. Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem, atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Maksudnya apa? Firman Allah yang menjadi kitab atau menjadi buku, kita kan menyebutnya Alkitab kan, atau The Holy Bible. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, itu apakah disepakati oleh semua corak kekristenan seluruh dunia? Seperti tidak ya, Pak? Enggak kan? Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. Satu, kekristenan ortodok, kedua, kekristenan katolik, ketiga, kekristenan protestan. Jadi ada Kristen ortodok, Kristen katolik, Kristen protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku. Nah, yang jawab bukan saya, Pak Dodi kan? Iya. Ya. Belum lagi Ethiopia, Pak. Nah, belum lagi Ethiopia. 81 buku. Artinya apa? Semua kekristenan di dunia ini memang nama kitabnya sama, Alkitab atau The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas atau Kitab Kadisha dalam bahasa Aramaik. Tetapi isinya itu sebenarnya diperdebatkan. Mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Ambil contoh, kalau gereja Katolik dengan gereja Protestan itu kan perselisihannya status mengenai 7 kitab dalam perjanjian lama itu, yakni kitab baru, kitab Yesus bin Sirah, kitab Yudit, dan kitab lain-lain, termasuk kitab Makabe 1, Makabe 2. Itu kan bagi Katolik dianggap sebagai wahyu. Ya kan? Bukan sebagai bacaan biasa, itu wahyu. Jadi pasal-pasalnya, ayat-ayatnya itu wahyu dari 7 kitab yang dimaksud. Tapi bagi Protestan apakah itu wahyu? Bukan. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Ini beda kan dengan Islam. Islam kita tahu ya, mau madhabnya apa saja, mau organisasinya apa saja. Kalau bicara mengenai Al-Quran, isinya ya sama. Final ya, Pak? Final. Nggak ada perdebatan. Jumlahnya itu ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Ayatnya juga sama. Gitu, mungkin cara bacanya aja yang beda, ada kan? Dibaca misalnya hal ataka haditsu Musa, ada yang bisa dibaca hal ataka haditsu Moshe. Nah, itu kan hanya soal-soal gitu, ya kan? Nah, kalau ditanya apakah isinya sama? Menurut umat Islam sedunia sama. Jadi selesai kan, final kan. Tapi kalau kekristenan apakah final? Final. Definisinya nggak sama. Satu itu, Pak ya. Itu satu. Firman yang menjadi kitab. Firman yang menjadi kitab atau firman yang menjadi buku belum final sampai sekarang. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga, Pak. Belum final sampai sekarang. Tambah ruwet malah. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Pertama ada yang Kristen Unitarian. Ya. Kristen Unitarian itu salah satunya misalnya Saksi Yehova. Ya. Ada juga yang lain nama organisasinya. Belum, ini Unitarian. Unitarian itu bukan masuk kategori Unitarian tuh. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, sebagai nabi, sebagai rasul. Kalaupun disebut Oneness kan menganggap dia sama dengan Bapa ya. Jadi Bapa itu sendiri yang Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu.
Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Ya. Tapi statusnya bukan Tuhan, ciptaan yang pertama. Ciptaan paling Ciptaan mulia. yang paling sulung, yang paling mulia. Lebih sebelum mulia dari malaikat malah. Iya, melebihi malaikat sebelum diciptakan yang lain-lain. Iya. Tapi statusnya ciptaan tuh. Nah, ini Kristen Unitarian, salah satunya dari Saksi Yehova. Nah, ini yang mungkin agak mendekati Islam ya. Ini agak mendekati. Jadi secara tauhid, secara monoteis, itu ya sama dengan Yahudi, sama dengan Islam. Ini Kristen Unitarian. Dan pengikutnya banyak juga kan di Indonesia sekarang. Itu satu. Jadi status Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya sebagai manusia biasa, utusan Tuhan, meskipun disapa dengan sebutan anak Tuhan. Tapi anak Tuhan itu maksudnya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai pribadi yang kedua dari Trinitas. Mereka nggak mau percaya dengan Trinitas kan? Nah, itu satu. Yang kedua, oneness. Nah, Kristen oneness ini kalau di Indonesia kan apa ya kalau Kristen oneness? Pentakostal Pak sebutnya Pak, tapi bukan bukan Pentekosta yang misalnya gereja Pentekosta itu bukan. Tapi paling tidak orang paham ya oneness itu. Ini yang asal muasalnya dari modalisme Pak. Iya betul. Modalism. Jadi ini yang dulu yang dipahami seperti Hamran Amri dulu. Hamran Amri, saya dulu tahun-tahun segitu ya sudah baca bukunya Hamran Amri loh. Cuma saya nggak bawa bukunya Hamran Amri. Jadi bukunya Hamran Amri itu menjadi konsumsi saya waktu itu. Karena pembahasan mengenai Tritunggal menurut Hamran Amri itu seperti seseorang di rumah sebagai suami, nanti di kantor sebagai kepala divisi apa. Di rumah sebagai suami, di kantor sebagai direktur, nanti di tempat lain jadi sopir gitu. Jadi hanya alih profesi, tapi orangnya satu itu. Nah, dalam pemahaman oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Allah Putra itu ya Yesus, Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Jadi Trinitas itu hanya sekedar label saja, tapi pribadinya ya Yesus itu sendiri. Dia Allah Bapa, dia Allah Putra, Bahkan ada yang bilang Yesus tuh punya sampai 9 jenis Pak, 9 jenis Yesus gitu. Pernah dengar nggak Pak? Ya itu urusan teologi dari masing-masing denominasi ya. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan minimal ada dua. Ada yang Unitarian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus statusnya itu hanya sebagai ciptaan yang paling sulung, paling mulia dan ciptaan yang pertama, bukan sebagai bagian dari Trinitas. Ya. Yang kedua oneness tadi itu. Yesus itu ya Allah Bapa, Yesus itu ya Allah Putra, Yesus itu ya Allah Roh Kudus itu sendiri. Bapa menyamar jadi manusia gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Ya, istilah bahasa sederhananya begitu. Nah, ini kedua-duanya nggak bisa dipertemukan nih. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas. Yang ketiga ini yang disebut Trinitarian. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah satu. Satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu. Ini yang disebut Trinitas. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu mengenai status Yesus itu. Berantem terus Pak. Pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Sampai sekarang. Status Yesus Kristus itu siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, atau dia hanya utusan Tuhan, ciptaan yang paling utama? Jadi dia itu pencipta atau ciptaan? Itu hanya dua. Kan kita dihadapkan dua pilihan ini kan. Kalau yang Trinitarian Pak, menganggap Yesus itu ya ciptaan juga pencipta. Karena di Kalsedon ditetapkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya, itu kesimpulan yang ya. Tapi ngomong yang jelas sama Pentakostal, ngomong sama Wan, beda lagi. Ngomong sama Saksi Yehova, beda lagi gitu ya. Jadi status Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia itu sampai sekarang perdebatan yang tanpa ujung sampai sekarang. Nah, kalau yang gereja Ortodoks Syria itu Pak, itu yang mana? Sama seperti Katolik. Hanya cara pembahasannya yang berbeda. Oke. Jadi Trinitarian, Pak ya? Tetap Trinitarian, tapi istilah yang dipakai lebih bernuansa Semitik. Bernuansa Timur Tengah. Misalnya
nggak disebutkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi kalimatullah yang nuzul sebagai manusia. Itu Pak, itu yang sering dipakai itu Pak. Kalimatullah. Ya, ya. Kalau orang mendengar kalimatullah dibicarakan seperti ini di hadapan kiai, di hadapan para santri, itu kan sebagai informasi yang menghebohkan. Ya. Ini kalimatullah nuzul menjadi Quran. menjadi manusia. Ada yang bilang, Ada kalimatullah nuzul menjadi Quran. Apa bedanya sama kalimatullah nuzul menjadi Yesus gitu Iya. ya? Itu ilmunya Pak ya? Iya. Nah, benar nggak Pak itu ilmu itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani Pak? Ya sebenarnya ujung tombaknya ya filsafat Yunani. Itu ya. Cuma dibahasakan dalam versi bahasa Arab gitu saja. Oh, oke. Kan kalau versi Yunani kan kita mengenal hipostasis, Ya. Mengenal hipostasis itu istilah bahasa kita itu sama dengan oknum. Nah, istilah bahasa Aramaiknya itu kan kenoma. Bahasa Arabnya uknum. Bahasa Indonesia menjadi oknum juga. Oknum kan? juga, Nah, ya. Tapi itu mengacu pada tiga keberadaan dalam diri Tuhan sendiri. Nah, itu penjabaran sangat filosofis. Jadi yang saya tangkap ini Pak Ali ini memandang firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, sehingga Pak Ali akhirnya meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian dalam tanda kutip ini kembali ke Islam gitu Pak. Tahun 2005. Ya. Tanggalnya masih ingat Pak? Tanggalnya Agustus lah. Agustus. 17 Agustus saya jangan. Orang lagi pacaran di sahadat gitu. Ya, Agustus 2015 ya. 2005 ya. Cukup lama loh Pak ya. Jadi cukup menarik loh Pak. Ya biasa aja sih sebetulnya. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Dari mahasiswa udah berdebat gitu. Oh iya. Iya kan? Dari mahasiswa udah berdebat. Lawan debatnya nggak main-main lagi. Almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian gitu kan. Ya. Dari mahasiswa udah berdebat, terus belajar bahasa Ibrani, belajar Yudaisme, bahkan menjadi pembicara di ISCS gitu. Itu kan nggak main-main Pak, kalau ISCS. Kalau dibacakan bahasa saya lucu juga kepada Bapak Abdullah Wasian. Nanti boleh nggak Pak saya pinjam, saya scan tuh Pak? Ini bisa baca enggak? Yang bagian-bagian awal. Coba ya. Saya telah membaca buku-buku kristologi yang ditulis oleh para pakar Islam yang saat ini banyak sekali beredar di pasar buku, terutama buku-buku yang ditulis oleh Haji Abdullah Wasian, Ahmed Didat, dan Mashud SM. Ya, Mashud SM tuh. SM STH. Nggak tahu, pokoknya. Ini ada STH-nya. Iya ada. Permasalahan yang dibahas dalam buku-buku tersebut memang beraneka ragam dan sangat aktual untuk disampaikan kepada masyarakat pembaca. Saya betul-betul mengucapkan syukur dan terima kasih atas jerih payah mereka, terutama kepada Bapak Haji Abdullah Wasian. Di dalam buku Bapak yang berjudul Islam Menjawab, yang bertopik siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim, Ishak atau Ismail tersebut, saya menemukan beberapa kemuskilan. Kajian demi kajian telah saya lakukan. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim itu bukan Ismail, melainkan Ishak. Ya, saya kan Ya, ini argumen Bapak yang pertama kali itu kali ya. 22 April 1993. Masih panjang nih Pak. Oh, masih panjang. Intinya berkaitan dengan itu kan? Ya. Nah, ini bukti ya. Mau di zoom sebentar nggak biar bisa? Nggak kebaca. Tapi ini kan tulisannya udah begini kan? Ya. Oke. Tuh ya. Kalau Bapak nggak keberatan, kalau saya scan boleh Pak. Jadi untuk melestarikan bukti Pak ini Pak. Kalau kertas nanti lama-lama bisa habis makan lapuk ya. Nah, validasi. Kalau di scan kan bisa disimpan tidak. Ini tak fotokan aja nanti. Nah, kalau nggak difoto. Kalau di scan dikirim nggak apa-apa. Ya. Baik, jadi akhirnya kita mendapatkan keterangan dari Pak Menahem Ali bahwa dikarenakan firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, akhirnya Pak Menahem Ali menemukan jalannya dalam tanda kutip kembali atau revert kepada Islam gitu ya.
Kan kita kan mengetahui Pak, hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir adalah fitrahnya Muslim kan. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi kan dikarenakan orang tuanya. Ya jadi kalau menurut hadis itu ya kalau dia mengenal Islam kemudian dia menerima Islam ya otomatis bisa dikatakan bahwa dia kembali kepada Islam Pak ya gitu ya. Setuju nggak Pak Mas Pak? Iya, setuju ya. sepakat, Nah, alhamdulillah. Jadi 2005 nih saya inget-inget nih 2005. Sekarang 2021. 2021. Berarti ya sudah lama lah. Lama lah ya udah. Saya sebetulnya enggan untuk cerita begini sebenarnya. Tapi perlu lah Pak, sekali aja Pak, sekali aja. Nah ini alhamdulillah di channel Geraha Mu'alaf ya Pak Menahem Ali akhirnya mau membuka kisah ini, tetapi tujuannya hanya untuk edukasi ya Pak ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Nah saya juga melakukan ini juga bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan apapun, tapi untuk kepentingan umat Pak gitu Pak. Itu aja sih Pak sebenarnya tujuannya. Baik Pak, ada lagi menurut kami? Ya saya kira udah cukup lah. Cukup lah ya. Bukti-buktinya cukup lah ya. Kalau nggak cukup maka kebangetan ya. Hah? Bukti-buktinya udah sangat-sangat cukup lah ya. Apalagi tadi foto-foto dan buku-buku kajian itu udah sangat-sangat meyakinkan lah kalau menurut saya. Kalau yang bilang nggak cukup berarti ingin menghujat saja sudah. Ya. Ada yang koran yang di di WA yang saya kirimkan tuh. Oh, yang Bapak Iya, tadi kirim ada ya? itu. Mungkin Yang- nanti bisa ditampilkan. Ya. Nanti sambil video ini ditayangkan bisa tolong ditampilkan yang foto-foto Yang saya kirim. koran ya. Koran. Slideshow aja kan kita sebagai slideshow. Ya. Ya. Foto-fotonya di setelah terakhir. Ya. Enggak, saya cuma mau kasih lihat ini nih. Oh itu ya, Bu. SMA nih Pak. SMA itu. Ini di zoom dong, di zoom. Kok bener banget sih? Di zoom. Kayak kurang gizi di sini. Kayak kurang gizi. Sekarang, waduh kalau ngeliat bodinya coba. Saingannya Adera ya sekarang nih. Udah bisa? Buset dah. Udah ya? Bener itu. Ini bener Pak Ali, Pak? Iya. Lo kan ada fotonya yang lain kan? Bisa dibandingin. Ya. Tua-tua keladi. Raut mukanya sama raut Tua-tua mukanya. keladi yang makin tua makin jadi. Makin tua makin jadi. Iya. Orang makin tua makin jadi nggak makin ganteng. Masya Allah. Rahasianya apa sih, Prof? Rasanya nge-gym. Hah? Nge-gym sama facial. Ente kata nggak sih pakai duit ya? Ya enggak lah, pakai otot lah. Lu bayar. Masya Allah ya. Terima kasih banyak ya Pak Ali. Masya Allah, malam ini kita cukup lama ini kajian ini. Ya, dengan kajian yang seperti ini rasanya mudah-mudahan nanti keingintahuan para pemirsa sudah sangat-sangat terobati lah ya. Oke, kalau begitu saya izin Pak, tutup Pak. Ya, Boleh? Nggak ada kisah-kisah mungkin mimpi ketemu siapa. Sudah Nggak ada ya? cukup, sudah cukup. Cukup. Nggak, Ini nggak. mualaf lu bukan murtadin. Loh, bukan siapa tahu gitu kan. Kan ada nanti yang mimpi temu siapa gitu kan. Ini mualaf, mau nggak pernah ada impian. Udah bukan mualaf lah ini mah. Ya maksudnya dulu kan sempat ngumpul. Udah dipanggil apa? Ustadz Ustadz Prof, Doktor. Ustadz Prof. Masya Allah, kami di Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid atau Geraha Mu'alaf sangat bangga dan sangat berbesar hati kita mempunyai aset seorang Bapak Menahem Ali ya. Ini bukan odong-odong lagi nih, karena ilmu beliau sudah diakui oleh dunia internasional. Satu lagi Pak, ini saya ada permintaan pribadi. Saya punya teman namanya Brother Hashim Pak. Brother Hashim ini orang Bangladesh, tinggal di London, lahirnya mungkin juga di London, tapi kampung halamannya dia itu satu kampung dengan almarhum Syekh Ahmed Didat Pak. Kok Bangladesh, India, Oh, bukan. India. Kalau yang Bangladesh itu Brother Mansur, Ini Brother Hashim, dia keluarganya berasal dari desa yang sama dengan almarhum Syekh Ahmed Didat. Dia lahir dan besar di London, dan dia sudah lama menjadi mujahid di Taman Hyde Park Pak, yang disebut dengan Speaker's Corner. Saya tahun 2018 sampai tahun 2020 itu menjadi penerjemah salah satu channel yang kegiatannya setiap minggu itu merekam video-video debat antara Muslim dan Kristen di sana. Brother Hashim ini adalah salah satu mujahid yang paling sering saya terjemahkan gitu Pak, dan ilmunya juga luar biasa. Dia tiba-tiba, saya intens Pak berkomunikasi dengan dia. Tiba-tiba
kemarin dia kirim WhatsApp ke saya. Dia punya channel namanya Dakwah Wise. Nah, Dakwah Wise, kelahiran Dakwah Wise channel ini juga saya ikut bantu beliau gitu Pak. Sekarang dia sudah buka channel Dakwah Wise untuk subtitle bahasa Indonesia. Kemarin dia tiba-tiba WA saya ingin mengundang Profesor Menahem Ali untuk tampil di channel Dakwah Wise. Gitu. Kira-kira bisa nggak ya gitu? Ya, saya bilang nanti saya tanya dulu. Kalau mau ngundang Profesor Menahem Ali, ngundangnya harus live ditampil di channel saya bilang gitu Pak. Jadi dia biar dia nongol di channel saya dulu gitu. Nah, insya Allah doakan mudah-mudahan Brother Hasyim nanti berkenan hadir di channel kami ya, untuk mengundang Profesor Menahem Ali tampil di channel Dakwah Wise Pak. Insya Allah nanti diharapkan kalau Pak Ali bersedia, ditunggu Pak sama nanti mereka bisa dipikir. Ya, jadi kami semua ini berharap Pak, kajian Pak Menahem Ali nanti tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat di luar negeri gitu Pak. Ya, insya Allah Pak ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Pak Ali bersedia ya. Nanti tapi syaratnya Brother Hasyim harus tampil dulu di channel saya gitu ya. Kok bakal duit nih? Kok duit sih? Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Hari ini kita mendapatkan kisah yang luar biasa dari seorang Menahem Ali, dan mudah-mudahan video ini bisa menangkis atau membantah beberapa tuduhan yang mungkin tidak benar ya Pak Ali ya. Dan akhirnya pada hari ini mudah-mudahan keingintahuan atau rasa penasaran yang para pemirsa miliki bisa semuanya terjawab ya, dengan keterangan dan bukti-bukti yang otentik yang sudah diperlihatkan. Baiklah, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan kembali para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, dan juga mungkin ingin ikut wakaf tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 111889988. Saya ulang ya, 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, semoga semua partisipasi dari para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau begitu kita pamit undur diri, saya dan Pak Ali. Ya, mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat bagi para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.